Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketemu lagi di channel Donditan. Kali ini saya bikin podcast bukan mau interogasi mualaf. Nah, ya Masya Allah. Karena di sebelah saya ini sekarang ini bukan mualaf nih. Ini muslim dari keluarga Islam. Nah, ya. Namanya Kang Rio. Betul ya? Iya, betul. Kurang Sunda ya? Iya. Orang Sunda. USA. Oh, USA. Orang Sunda asli. Orang Sunda asli. Widih. Masya Allah. Boleh disebut jabatan sama kantornya boleh? Profesi? Kalau profesi boleh. Dosen. Kantornya mah di Bandung aja lah. Institusinya gitu ya. nggak usah. Ya, oke lah, siap. Nah, ceritanya Kang Rio ini kita kenal udah cukup lama. Ya. Kang Rio waktu itu kenal saya, ngubungin saya, menawarkan jasa ya, tenaga, pikiran untuk apa? Untuk ikut dakwah ceritanya. Wih, ceritanya dia mau jadi kristolog cuman nggak kesampaian. Jadi ceritanya dia mau bantu dakwahnya Garda Mualaf Indonesia melalui keahlian Kang Rio di bidang elektro ya. Ya, mekatronika, elektronik. Mekatronika, ya. Elektronika, Dan multimedia. Multimedia, apa lagi? Informatik lah. Oh, informatika. Masya Allah. Yang Jadi, ada A-nya lah gitu. yang pokoknya ada A-nya lah gitu lah. Mentang-mentang orang Sunda gitu. Oh iya, kalau enggak O ya. Iya kan. Masya Allah. Jadi Kang Rio ini adalah memang orang yang berkecimpung di bidang elektronika. Nah, sekarang di depan saya nih sama Kang Rio nih ada kotak-kotak hitam. Ini apaan gitu ya. Nah, ceritanya waktu itu Kang Rio menghubungi saya karena saya waktu itu membutuhkan alat timer yang buat debat. Nah, debat face to face ya, bukan debat di TikTok. Debat yang sudah kita lakukan dengan para pendeta itu kan kami menggunakan timer. Apa gunanya timer atau fungsinya timer? Untuk menjaga keadilan buat setiap lawan bicara, ya, buat setiap tim. Jadi kalau debat ada 2 tim, masing-masing tim mendapatkan hak bicara yang durasinya sama. Jadi kalau sini 60 menit, sini juga 60 menit. Pemakaian durasi itu harus seadil mungkin, makanya harus kita jaga dengan timer. Nah, ya. Jadi kita tidak mau berdebat sampai ada kesan nanti kita mencurangi siapa-siapa, nggak boleh. Ya, jadi kalau kita bicara 60 menit, mereka juga 60 menit gitu. Nah, Kang Rio ini dulu sudah pernah membuatkan timer dengan trial error. Ya, beberapa kali cobain. Sudah ke sini berapa kali. Ini sekarang trial error yang keberapa nih, Rio? Ini kayaknya keempat deh. Keempat? Iya. Baru keempat? Baru keempat. Tapi semalam kita udah uji coba ya. Kelihatannya menjanjikan. Ya, kalau tampilan nggak usah dilihat ya tampilannya. Ini kan namanya prototype. Wah, ini jadi ada tombol yang begini. Ini dipencet, di sininya ada angka-angka timer. Timer, betul. Tapi angka-angka timer ini diubah berubah sama dengan yang ditampilan di nanti kalau ketika penonton debat itu di tampilan video YouTube-nya, nanti di bawahnya juga ada timer yang angkanya sama. Bergeraknya sama dengan ini atau simultan ya. Oke. Boleh cerita nggak Kang? Ini ceritanya apa aja sih ini? Gimana cara bikinnya sih ini? Tolong di demo gitu, demonstrasi. Demo masak lah. Demo masak. Tolong, silakan Kang Rio. Oke, ya alhamdulillah. Ya mungkin sebelumnya terima kasih kok. Sama-sama. Alhamdulillah nih dapat kesempatan juga sama Ko Dondi. Awal mulanya nih saya iseng ya kok ya, nge-DM Ko Dondi, coba-coba nih, karena ngelihat debatnya Ko Dondi waktu di Surabaya pertama itu. Pas dilihat, wah ini udah ada timer nih, Ko Dondi seneng sama teknologi. Cuman saat itu saya sedikit ngelihatnya itu mungkin kayaknya kayak ribet gitu. Oke. Karena 2 tombol itu kan, merah sama hijau. Dan lagi terakhir ngobrol itu ternyata timernya itu masih manual. Oke. Saya coba buat itu tapi masih pakai kabel tuh. Itu saya ingat yang versi 1 itu kok. 1 box ini itu kabelnya 20 meter. 20 meter biar bisa menjangkau ke operator.
Nah, yang sekarang ini, alhamdulillah ini saya sudah buat, sebenarnya ini wireless kok. Widih. Ini dari sini ke situ wireless. Wireless. Dari sini ke operator wireless Wireless. juga. Tapi Ini kenapa ada kabel? Ini tuh power aja. Power aja. Nah, hanya power aja. Nah, terus saya simplifikasi juga, kayak misalkan ininya saya buat ada 3 arah, jadi nanti buat para pendebat bisa lihat lawannya yang belakang. Ya. Ini nanti bisa buat ke penonton juga. Ya. Kalau dari sini kan ke yang ini, Ya. ini ke situ. Ya. Seperti Yang itu. sebelah sini buat moderator. Ya, seperti itu. Jadi Oke. bisa lebih enak lah gitu untuk ininya. Nah, terus dari segi flow ini juga udah alhamdulillah udah saya coba dekatkan dengan yang Kodoni pengen. Ya. Gitu. Ya. Karena kan yang awal-awal tuh baru pencet langsung jalan Ya. kan timernya. Nah, yang sekarang udah kita kasih jeda, dan sempat juga saya waktu timer pertama itu lihat-lihat juga ada komentar, ya alhamdulillah ini terima kasih juga nih Ya. teman-teman yang sudah ikut mensupport, memberikan saran-sarannya. Saya tampung juga dan saya insya Allah implementasikan juga di sini. Kayak tombol pause itu saya udah ada pause-nya, tapi nanti yang nge-pause adalah operator atas instruksi dari moderator. Seperti ya, itu. ya, ya. Oke. Itu mungkin dari segi ininya, dan kayaknya enaknya langsung coba demo kali kok. Boleh. Enggak, tapi maksudnya gini, Ada. berapa lama Oh, Kang Rio oke. mendesain ini, terus Oh, baik. materialnya dari apa, dari mana, Oh, baik. dikasih orang, apa minjem, apa beli, gitu. Oke. Ya. Nanti sangkain biar nggak ada pertanyaan-pertanyaan. Oh gitu. iya, ya baik. Ya alhamdulillah ini dari desain, alhamdulillah itu semua saya desain kok Sendiri. sendiri. Ini juga sebenarnya modular karena biar gampang nanti. Oh, bisa Ini, dicopot. bisa dicopot. Wede. Nanti bisa pasang lagi. Ternyata alasannya dia bikin modular begini, alasannya biar gampang di packing, ringkes katanya, biar Ya. nggak makan tempat katanya. Kan yang pertama itu saya bikin manual. Iya, iya, iya. Ya. Bikin manual. Terus? Ya, itu bener memang ini kok, nggak apa-apa. Ya, memang awalnya belum nyala, nanti kita minta Oke. operator pencetkan tombol tertentu. Oke. Nah, Oke. ini jadi begini nih, bikin sendiri berarti. Bikin juga. Pakai Dan apa? ini saya print kok. 3D printer 3D berarti. printer, Oh 3D ya, printer. berarti dia punya 3D printer. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang karena sudah ada itu, jadi makin mudah lah saya. Ya, ini. dulu pakai kotak apa dulu begini? Mana orang? Enggak, kotak prakarya anaknya dipakai. Iya, saya sama anak saya bikin. Rebutan. Terus? Nah, terus di dalamnya ini mungkin teman-teman juga yang senang mekatronik, saya main di microcontroller, itu saya program juga. Jadi kita buat pakai itu, dan ini sudah wireless lah ininya untuk Ini wireless ya berarti ya? Ya, Jadi antara alat ini komunikasi. wireless ke operator juga wireless, Wireless ya? juga. Bisa jarak berapa kilo? Nah, ini tuh sebetulnya di dalamnya kok, ini ada antena eksternal Widih. sebetulnya di si chipnya itu. Iya. Nah, itu tuh kalau pakai antena eksternal seperti itu, harusnya bisa jangkau sampai 100 meter. Oh, kirain 2 kilo. Belum ya? Kejauhan. Belum Pak. ya? Nanti ngobrolnya juga susah. Pakai Iya. walkie-talkie. Terus? Itu terus ya setelah itu mungkin kalau dari material ya ini tadi ya Materialnya apa ini? ini namanya PLA kok. PLA. Jadi campuran plastik lah ya. Oke. Plastik seperti itu. Resin ya? Ya hampir mirip resin. Cuman ini yang Yang memang dipanasin itu ya? yang dilelehkan gitu. Kalau Ya, resin tuh cair dia. Ya. Nah, terus mungkin ininya sih itu program sama, paling saya update lagi di bagian software. Jadi Kang Rio mulai dari desain sampai cetak sendiri Cetak, pakai 3D printer. Bodinya. Terus desainnya itu maksudnya luar dalamnya. Dalam. Oh, sama saya solder. Iya dong, sama Ya, dalamnya betul. dong. Terus di di dalam partnya itu juga Kang Rio juga memprogram sendiri. Iya. Program juga. Widih. Hebat ya. Terus? Nah, dari situ saya sinkronkan dengan aplikasi, dan itu pun alhamdulillah saya buat juga. Berarti selain programming untuk microcontroller yang ada di sini, sampai desain bisa wireless, juga bikin aplikasi supaya bisa masuk ke dalam vMix. Betul. Dan biar sinkron dari sini ke sana. Gitu. Komplit.
Kalau borongan mahal ini. Wah. Iya ya. Karena dari mulai desain sampai ada programming untuk alat-alat elektroniknya, sampai aplikasi buat ke Vmix-nya. Waduh, Masya Allah. Terus setelah itu, jadi aplikasi itu di-input ke dalam Vmix. Ya, nanti diinstal di PC-nya operator. Nah, dari situ baru dimasukkan ke Vmix. Oke. Betul. Nah, sekarang kita mau demo. Demonya maksudnya dalam arti bagaimana cara kerjanya, gitu ya. Ini nyala gimana nih? Nah, ini punten Mas Gito. Gito. Nyalain. Mungkin bisa munculin dulu yang apa? Aplikasi admin. Nah, di sini. Dari apa? Kotak yang operator, Mas Gito punten boleh tekan tombol yang warna biru. Atau udah oh. Nih, Nah, oke. ya. Nah, ini udah jadi 0 semua. Oke, ini ngomong-ngomong semua apa alat-alatnya, alat-alat elektronik, microcontroller dan segala macam ini belanja di mana? Ada sih di toko memang khusus ini. Di Glodok. Di Enggak, Bandung. Di Bandung. Oh, di Bandung ada. Ada. Di Bandung. Kirain di Glodok. Terus? Nah, di sini kita nanti udah siapkan apa? Aplikasi untuk admin juga ada di sini. Nah, nanti di sini kita bisa edit namanya. Ini berarti aplikasi yang bikin Kang Reo juga nih ya. Oke, terus? Itu boleh tekan tombol edit dulu. Nah, nama timnya mau apa nih? Misalnya setan 1 misalnya. Setan 1 misalnya. Satu. Oke, itu di save dulu, di sebelah Mas. sini setan 2 misalnya gitu. Itu edit lagi, namain. Ini maksudnya margatan ya, bukan syaiton ya. Nah, terus biasanya nanti kita sepakati waktunya mau berapa lama. Oke, 60 menit. Nah, misalnya. kita ke yang edit, Mas, di kanan. Oke. Masukin 60. Lalu di save. Nah, ini kita loading dulu. Nah, sekarang ini udah ini tuh. Oh iya, nah ini langsung otomatis langsung nongol 60. Ya. Mana sini yang sini aja. 60 menit ya ini ya. Ya, 60 menit. 60 menit. Kondisi lampu awal itu warna putih. Putih. Dan ini masih steady lah istilahnya. Belum di-ready kan sama operator. Terus? Nah, sekarang operator akan menekan tombol ready. Coba Mas, tekan tombol ready. Nah, di sana tuh ada suara beep sebetulnya. Jadi untuk kasih notifikasi, betul. Terus? Nah, setelah itu kita udah bisa mulai kok. Ya. Nah, yang mulai itu di kondisi awal ini itu yang menekan tombol pertama kali adalah yang berbicara. Oke. Nah Berarti sekarang misalnya contoh nih setan 1, setan 2. Oh, kalau gitu ini yang B saya. Itu B. Tukeran kita. Tukeran. Oke, saya setan 1. Oke, setan 1 saya bicara. Saya akan tekan tombol. Nah, ini ini, mundur ya. Jadi langsung countdown berarti ya. Betul. Oke. Ini ceritanya ngomong A, B, C, D, E misalnya gitu kan. Ya, betul. Terus misalnya sudah berhenti mau mempersilahkan operator, moderator atau saya bicara berarti. Ya. Jadi saya yang harus dilakukan apa? Nah, pada waktu bicara itu kan lampunya hijau. Ya, betul. Nah, saya merah. Ya, terus coba kalau nanti tekan. Kalau saya pencet-pencet nggak fungsi. Nggak bisa. Oke, terus? Nah, sekarang saya mempersilahkan Kodondi berbicara. Berarti sudah selesai? Saya sudah selesai bicara, saya akan tekan. Harus pencet? Pencet. Oke. Ini jadi warna merah. Ini jadi ungu. Saya jadi ungu. Ungu artinya apa? Harus mengkonfirmasi. Konfirmasi. Ya. Nah, dan di sini muncul pop-up ini kok. Ada tulisan konfirmasi di atasnya. Oh gitu, di atas. Muncul pop-up. Konfirmasi ke setan 2. Gitu. Oke. Anggap aja moderator yang ngomong ya. Ya, betul. Misalnya kan tadi udah kasih argumen pertama. Terus sekarang moderator ngomong, moderator mempersilahkan saya bicara. Betul. Baru saya pencet. Ya. Ketika saya pencet langsung countdown. Langsung countdown. Nah, coba kita lihat ya. Nah, di ini sininya langsung turun. Hijau. Di layar juga langsung turun. Ya. Dan saya ngomong nih A, B, C, D, E. Kamu pengikut Paulus misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Saya dituduh pengikut. misalnya gua nanya, lu bahasa Israel bukan? Bukan. Kenapa ngaku ikut Yesus misalnya gitu ya. Misalnya. Terus sudah selesai nih, saya persilakan situ ngomong. Ya. Berarti saya pencet nih ya. Ya. Saya pencet. Begitu saya pencet, saya berubah merah. Merah. Yang lawan bicara berubah ungu. Untuk konfirmasi. Di sini dulunya berhenti. Berhenti. Berarti yang tim
Tim apa tadi? Tim warnanya yang A harus konfirmasi. Betul. Oke. Terus sudah dipersilakan sama moderator bicara, pencet. Baru saya pencet. Oke, Baru coba. saya menyanggah tadi. Begitu pencet warna hijau. Ya. Saya warna merah. Betul. Saya pencet-pencet nggak fungsi. Nggak bisa. Ngomong-ngomong. Ya, saya ngomong, ya saya bukan pengikut, saya tadi bangsa Israel rohani. Oh rohani ya. Terus udah gitu nyembah Yesus gitu kan. Ya. Misalnya, ini Ya. kan misalnya. Ini Misalnya. kan simulasi. Ya. Terus udah selesai ngomong, Saya persilahkan. pencet, moderator ngomong. Saya harus konfirmasi kantung ngomong ya. Betul. Oke, berarti saya pencet hijau. Hijau. Nah, begitu seterusnya. Ya. Betul. Sampai selesai. Betul. Oke, ini adalah salah satu bentuk bentuk debat yang harusnya bisa dibilang sangat-sangat adil. Betul Kak? Betul. Karena tim A, tim B bicara dengan durasi yang sama. Betul. Dan untuk berbicara ada prosedur yang harus dia konfirmasi. Betul. Gitu ya. Jadi nggak waktu juga benar-benar terhenti dulu Ya. sampai dia siap berbicara. Iya. Nah, jadi kalau di total durasinya tim A 60 menit, tim B 60 menit, harusnya kan 120 menit. Tapi karena ada moderator yang bisa mempersilahkan tim A atau tim B, berarti jadi-jadinya nanti debatnya pasti lebih dari 2 jam. Kan Ya, gitu? bisa. Nah, Ya, gitu betul. ya. Tapi waktu bicara yang bisa dipergunakan oleh masing-masing tim, semuanya benar-benar murni 60 menit, 60 menit. Ya, Gitu, betul, ya. Sama-sama adil gitulah berarti. Nah, ini adalah bentuk daripada kita mengikuti tuntunan Quran juga ya. Betul. Quran surat Al-Ankabut 46, Ya. Quran surat An-Nahl 125, bahwa kita harus berdebat dengan cara yang paling baik. Paling baik. Ini salah satu contoh bentuk yang paling baik karena kita mengutamakan keadilan. Betul ya? Betul. Makanya gara-gara Quran surat Al-Ankabut dia bikin stiker gambarnya laba-laba. Oh ya, nah sama satu lagi kok. Kan ini juga istilahnya apa ya? Ini juga banyak ini ya dari teman-teman nih yang udah antusias juga gitu ya ngeliat ini. Banyak nih yang coba request juga ke saya. Oke. Minta Oh. Cuman ada tendensi ingin dikomersilkan. Oh. Ya, Ini Ini. setting ini. Ya. Komersilkan maksudnya untuk dijual. Ya, untuk Oh. dijual. Terus? Nah, saya itu kan sebenarnya saya juga udah bilang ke Kodondi ya dari awal tuh, ini niatnya kita bukan untuk dikomersilkan. Dan kalau misalkan memang ada teman-teman di sini yang memang ingin, insya Allah nanti saya bisa kasih source-nya. Tapi dengan catatan jangan dikomersilkan. Oke. Nah, untuk mencegah itu, akhirnya ini saya HKI kan. Widih. Itu ya, itu ya? Ya, Coba ini. lihat dong. Widih, coba lihat dong. Bentar. Negara Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ya. surat pencatatan ciptaan. Ya. Ciptaan ya, tapi ini ciptaan dengan bahan ya. Ya. Bukan ciptaan tanpa bahan ya. Ini nomor dan tanggal permohonan sekian Juli 2024. Penciptanya namanya Rio Koryo Utoro. Kok ada nama saya? Dan Iya dong. Dondi. Ya, Kok saya ada? masukin juga kok. Kalau saya Biar- kan peminta kan yang request kan. Nggak apa-apa, kan biar Modal. Alamat di sini kewarganegaraan pemegang hak cipta yang berarti ini di sini surat ini yang megang hak cipta ini adalah Rio dan Dondi. iya, 2 orang berarti. betul, Masa kan berdua. kami nggak ikut menciptakan. Nggak apa-apa, itu bisa diklaim untuk apa? Jadi satu tim itu. Oh gitu. Ya. Boleh nama 2 orang Boleh, gitu. Oh. boleh kok. Dan ini, nah namanya kok, nah ini nih. Nah ini ya alamat di sini yang tadi pemegang cipta Rio dan Dondi, kewarganegaraan Indonesia, jenis ciptaan, program komputer, judul ciptaan. Nah, S46 kelola debat. Nama ciptaannya S46 kelola debat. Nah. Terus tanggal tempat diumumkan untuk pertama kali di Indonesia dan luar wilayah Indonesia 19 Juli 2024 di Bandung. Jangka waktu perlindungannya berlaku selama 50 tahun. betul, 50 tahun kok. Nggak kurang lama 50 tahun. Lama amat 50 tahun. Sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman nomor pencatatan 000644392 ya. Ini ditandatangani oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri. Oh, yang tanda tangan coba lihat namanya. Nah, Nggak usah disebutin. iya. Oke.
Ada Mas Angga, Masya Allah. Siap ya, izin ya. Ini. Alhamdulillah. Ini sudah dibuat haki, berarti Ya, kan? betul. Berarti kalau ada yang nyontek bisa dituntut. Ya, cuman memang ini yang dihakikan tadi program komputer itu. Cuman program komputer itu secara nggak langsung sebenarnya kita sudah seluruh sistem akhirnya kan yang Sistem. kita Oke. Jadi kalau ada yang nyontek kita bisa tuntut di bisa. mana? Memang kalau haki setahu saya nanti juga tolong koreksi takutnya salah ya. Kalau haki itu nggak sama-sama paten kok. Nggak sama dengan paten. Oke. Jadi? Kalaupun kita tuntut, setidaknya kita bisa memperingatkan lah. Oke. Jadi Memperingatkan. tuntutnya cukup di warteg gitu ya? Atau warsun gitu lah. Warsun. Oke. Jadi yang jelas ini ciptaan yang dari Kang Rio ini disebut S46 Ya. Kelola Debat. S46. Kenapa S46? Nah, ini nih yang lucu nih. Ini harus ditanya nih. Ya, S46 itu justru saya ambil dari surat Al-Ankabut ayat 46. Al-Ankabut itu kan kalau di ini kan spider kok, Ya. laba-laba. Betul. Nah, jadi makanya S. Masya Allah. Ini- Pesannya apa di situ? Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab. dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Widih. Jadi itu filosofi S46-nya. Enggak, gua kira kemarin dia bawa kotak ada gambar laba-laba 46, gua kira kenapa jadi Valentino Rossi gua lagi. Ternyata 46 Al-Ankabut 46, Masya Allah. Oke, jadi ini boleh dikatakan trial error yang keempat tapi sudah bisa dipakai. Ya, Gitu ya. Masya Allah, Terus bisa. programnya juga udah diuji coba juga ya. Semalam sampai nginep di sini. Buat uji coba ini. Uji coba. Terus ini juga ada program ini juga tadi bisa dipakai ketika misalnya ada dalam satu sesi debat itu selain tadi yang durasi sama-sama 60 menit juga bisa menggunakan misalnya contoh dengan metode tektokan. Tektokan. Tektokan Betul. itu berarti waktunya sama-sama berkurang, Ya, ngomongnya boleh saut-sautan. betul. Betul gitu? Betul. Bisa juga ya? Bisa. Coba tolong dong. Nah, Cek. Doi. Nah, ini sekalian nanti konfirmasi ya ke Kodondi juga. Coba. Ini boleh karena ini tadi masih ini ya. Ke yang stop all or pause dulu. Berarti stop all dulu. Stop. Ya. Oke. Nah, di sini nanti ada mode tektokan kok. Ini Mana? lagi pause. Oh Lagi ya. pause ke tektokan. Cuman di sini mungkin nanti boleh dikoreksi lagi ya kok ya. Oke. Takutnya salah saya ininya. Boleh Mas ke tektokan Mas, diklik aja. Nah, kalau tektokan di sini akan diminta waktunya. Oke, mau berapa misalnya lama? 20 menit. Masing-masing 20 menit lah. 20 menit. 20. Oke, udah gitu simpan. Simpan. Nanti akan loading lagi. Nah, nanti ini berubah kok jadi 20 Oke, lagi. ini udah berubah 20 menit tuh ya. Ya. Jadi nanti begitu di start akan berkurang Betul, bersamaan. bersamaan. Oke, coba Nah, coba. sekarang mulai tektokan, Mas. Coba mulai tektokan, Tok. Nah, Oke, Oke. jadi yang ngomong bebas siapa duluan bebas. ya. Dan ini warnanya jadi kuning. Dua-duanya sama, kuning. Ya, Nah, jadi kuning dan ini udah nggak bisa. dipencet nggak fungsi? Nggak fungsi. Oke, berarti ngomong sampai waktunya habis. Betul. Dan bisa saut-sautan. Betul. Makanya disebut tektokan. Tektokan. Kenapa tektokan bukan tiktokan? Ntar kena strike. Oh, udah selesai. Ya, jadi ini waktunya sama-sama berkurang Ya. sampai habis. Nanti di situ ya boleh dikatakan kita gimana ya dengan cara yang baik itu artinya kita nggak crossover, nggak cross talk gitu ya. Ya, ya, ya. Ya walaupun silakan ngomong nanti saya bisa nyaut tapi saya bisa nyautnya kapan aja. Tapi juga harus memperhatikan apa ya jedanya. Ya. Jangan ngomong bareng, kalau ngomong bareng ntar apa yang mau ditangkap Ya. pesannya gitu ya. Oke. Dan ini nanti di akhir itu kalau udah habis waktu kok, Hmm. di operator itu kita kasih buzzer. Oh ada bahasanya. Ada suaranya. Oke. Jadi nanti akan bunyi teng teng. Berarti nanti ini moderator diam nih ya. Diem aja. Oke. Jadi tinggal ngikutin aja tuh. Ya. Ngomong, saling ngomong Ya, sampai selesai. tuh. Begitu selesai ada suara. Ada suara. Coba. Ini kelamaan berarti dong. kelamaan. Oh, kelamaan. Nggak apa-apa nanti. Oke. Ya, pokoknya nanti ada buzzer. Oke. Terus selain ini jadi dua fitur yang ada di program komputer ini ya. Oke. Nah, cuman sayangnya gini, nih Kang Rio. Ini udah capek-capek begini dari 2024.
2025 ada lawan debat mundur, sampai sekarang belum ada yang mau diajak debat, terus gimana dong? Ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, iya. Nggak masalah. Justru saya juga ini ya sekian purnama baru ini lagi ya. Sekian purnama. Masya Allah. Malah ini juga saya justru awalnya kok. Oh. Makanya ini saya bilang ini yang keempat, revisi keempat. Saya tadinya revisi kedua aja udah pengen datang lagi. Karena sempat kan ada mau ini kan. Taunya nggak jadi. Nah, nggak jadi itu, oh memang kayaknya saya harus sempurnain dulu ini. Ini saya bener-benerin dulu. Iya. Nah ini menurut Rio ini dengan desain seperti ini apa sudah final atau mau? Masih ada, saya masih kurang ini. Ada Kurang yang apa? kurang serg kayaknya kok. Ada satu fitur sih kayaknya yang masih ini kok. Apa kira-kira? Matiin suara Yang di mana? yang buat pendebatnya. Oh maksudnya di mic? Di mic. Di mic-nya. Nah itu tadi juga penting ya. Jadi takutnya di sini sudah pencet, waktu di sini bicara, kita lagi bicara, yang sono nyaut pakai mic karena mic-nya tidak terhubung ke sini ya. Betul. Tidak terhubung. Tidak terhubung ke program komputer secara ini. langsung, betul. Terhubungnya Tapi langsung mixer. ke mixer. Mixer dulu. Dari mixer ke vmic. Ya. Nah, ini Berarti ada yang harus sikat berarti. ya. Nah, semalam dapat ilham, alhamdulillah kok. Wih, Masya Allah. Dap- Jam berapa dapet ilhamnya? ya jam 2 lah. Nah, berarti, sebelum dikasih makan berarti ya? Karena setelah dikasih makan baru dapet ilham. dapat ilham. Maksudnya kayaknya nanti saya akan coba. Kayaknya saya mau coba override mixernya. Override mixer, oke. Ya, di mixer itu kan biasanya ada tombol juga. Nah, saya coba bikin Mechatronica. Itu nanti dia physically mencet kok. Physically? Physically. Tapi ditempel di situ? Ditempel. Alatnya ditempel, Terus dia dia nanti bekerja- bisa mencet-mencet. Iya, tapi dia bekerjanya berdasarkan apa? Pakai remote gitu? Enggak, nanti dari trigger itu, ya triggernya nanti dari operator tuh. Operator mencet apa, atau dari sini deh, kita bisa langsung dari sini. Oh gitu? Langsung dari sini, kalau merah dia mencetin. Wireless gitu? Wireless juga. Wih, Cobalah, insya Allah ya. Keren ya. Doakan saja. Jadi maksudnya ketika lawan bicara sudah mempersilahkan lawan bicara yang lain untuk bicara, begitu dia pencet, itu mic yang ada di depan dia itu juga tidak berfungsi. Ya, karena mixernya dimatikan. Iya, wih keren. Gitu. Ya, itu yang baru kepikir sama saya lah. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan nanti bisa ini. Versi berikutnya gitu lah ya. Ini versi berapa nih? Ini versi 46 ini berarti? versi 4. Versi 46. Versi 4. Nanti bisa jadi 4.1 gitu ya? Ya, Wih, 4.1. Ini 4.0 keren. lah. Keren. Jadi Masya Allah ini adalah upaya kita di mana kita di dalam berdakwah, kita juga selain mengikuti tuntunan Al-Quran, kita juga jangan sampai ketinggalan teknologi gitu ya. Tuh. Oh sama itu kok. Nah, satu lagi nih yang paling utama selain dari kalangan kita, ada dari kalangan sebelah kok. Apa tuh? Sampai saya sempat lihat komentar ya, mohon maaf nih, punten. Komentar ke Kodondi. Kodondi udah kejual berapa? Ini? Iya. Ya, Waktu itu ya, waktu yang Iya, iya. video pertama itu. Ada yang komentar gitu. Oh. Udah dapat berapa? Istilahnya udah dapat cuan Cuan. berapa buat ini. Terus? Nah, gitu maksudnya kita tuh ini ya niat kita tuh kan ini ya kok memfasilitasi kita tuh serius loh. Iya. Memfasilitasi ini tuh serius. Iya. Nggak Enggak main-main. ngomong cuan dari Hong Kong, malah gua yang mau ikut ngeluarin duitnya buat proyek ini. Boro-boro dijual. Tadi aja kalau misalnya ada orang mau apa namanya? Komersilin aja sama Kang Rio aja mau dikasih kan. Iya. Yang penting bukan dijual. Iya. Gitu. Ya mungkin yang komen itu dia hidupnya sehari-hari mungkin digelodok kali mungkin. Oke, cukup. Ada lagi apa mungkin yang mau dijelasin dari sini? Terkait ini sih sudah sih, Cukup, alhamdulillah cukup. Mungkin kalau masukkan Gimana aja tuh? masukkan. Nah, itu tuh masukkan. gimana kok? Ini kalau buat saya ini tombolnya kekecilan kayaknya. Oh gitu. Saya takutnya karena kemarin lumayan gede. Iya, maksudnya kalau gede kan kita jadi takutnya kan mejanya kepanjang. Kan debat itu kan bisa satu tim itu bisa lebih dari satu orang, oke. ya kan bisa 3 orang. Oke. Kalau yang terlalu kecil kan nanti geser sono, geser sini gitu, atau gimana? Atau bisa diparalel dengan ini yang lain. Terlalu ini juga sih ya Kalau kalau ribet. paralel, terlalu Nah, berarti kalau agak gede
maksud saya kalau 3 biar orang, enak ininya. ininya agak gede, jadi maksudnya orang juga enggak terlalu susah gitu, mencetnya ini kecil banget gitu. Ya. Ya. Mungkin bisa pakai tombol yang kan ada yang segede gini nih. Ada yang cembung. Cembung. Nah, iya, cembung. enak. Lebih enak lah. Ya. Takutnya kalau gini nanti kalau pendetanya ada emosi apa segala mau mencet nggak kena gitu. malah ke sini ya. Takutnya malah pencet ke sini ini rusak atau gimana? Kita belum ini ya kok. Apa ini grade military juga belum ya? Oh iya, ini belum grade militer ya. Udah gitu nih IPX berapa nih? Nah, Widih. IPX. Saya pengennya sih IPX 68 atau 69 gitu ya. Jadi kita bisa debat sambil berenang gitu, sambil pencet-pencetan. Ini udah tanah air. Masya Allah. Oke lah, ini udah kemajuan walaupun masih apa namanya pakai 3D printer, tapi kan insya Allah bisa berfungsi ya. Ya. Nah, coba nantilah Kang Rio pikirin lagi untuk next step-nya. Bisa apa namanya, bisa lebih sempurna lagi ya. Ya. Oke. Insya Allah. Cukup? Ada lagi? Ini cukup insya Allah. Cukup, Nah, alhamdulillah. terkait ini nih Terkait yang apa lain selain ini maksudnya. Oke, Karena selain saya tuh jujur punya buku Kodondi. Widih, Masya Allah. Ini orang elektronika tapi baca kristologi gimana dong ceritanya? Ya. Terus? Itu, nah sayangnya saya nggak bawa sekarang. Saya stabiloin. Oh gitu. Ya. Widih. Saya cek Oh karena jadi rupanya menarik. berarti mengamati berarti ya? Mengamati kok. perdebatan juga ya? Seru kok. Apa yang dirasain oleh seorang Rio mengamati debat-debat kristologi? Padahal kan bukan bidangnya gitu. Ya. Apa manfaatnya? Saya pribadi ngerasa apa ya, ini memang benar-benar bisa tambah muatin iman Iman, sih. oke. Jadi Alhamdulillah. ya jadi lebih mantep kok. Justru ini apa ya, feeling awal saya, bukan feeling maksudnya yang saya rasain pertama kali melihat Kodondi itu malu saya kok. Malu kenapa? Malu lah sebagai muslim tuh, maksudnya kok saya muslim yang muslim dari lahir masih gini-gini aja. Oh, iya. Enggak lah, kan Kodondi itu punya peran masing-masing. Betul. Iya, punya peran bidang masing-masing. betul. Cuman memang ya itu ya, maksud saya malu di sini kan boleh ya kok kita iri untuk sesuatu yang baik tuh boleh Ya, kan. ya. Jadi saya iri, ya makanya saya mungkin nggak kesampean di Tapi udah bikin Kodondi ini mah. sekarang, Inilah insya udah bikin Allah. ini sekarang udah gak malu dong. Ya insya Allah. Insya Allah. Seenggaknya ada kontribusi. Alhamdulillah. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini bisa jadi kontribusi. Mudah-mudahan ini semua dibalas oleh Allah SWT dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Allah, Rabbal Alamin. Amin. Nah, Terus? jadi setelah lihat ini Kodondi ini, jujur buat saya yang tipikalnya seneng ngulik kok. Saya itu kan memang seneng ngulik Ya, gitu ya. ya. Nah, lihat bukunya Kodondi, penjabarannya, Hmm. pakai komparasi dengan tabel dan lain-lain, itu buat saya yang seneng ngulik jadi seru kok. Seru. Dengan tabel, menurut Kang Rio memudahkan. Iya, Ya, oke. lebih mudah, dan kita comparingnya juga jadi lebih enak ya ini ya. Dan nggak perlu menafsirkan kan? Ya, Nah, betul. itu. Malah saya jadi apa ya, dari ngelihat buku Kodondi aja, saya sampai bisa ngerasain, oh ini si Kodondi buat ngehimpun ini semua juga kan, jadi kerasa ya. Maksudnya, ya Kodondi sering cerita ya, Ya. nempel post-it di meja. Iya. Ya. Nah, proses itu tuh jadi kerasa gitu, Oke. energinya tuh kerasa kok. Oke, alhamdulillah. Energinya kerasa. Jadi ngomong-ngomong sekarang udah setengah kristolog berarti dong? Waduh. Atau gimana? Enggak. Cuman memang gini, kenapa sih saya jadi seneng ke arah sini? Sebenarnya awal mulanya juga rada inline kok. Oke. Inline-nya kenapa? Dulu saya pernah punya pengalaman kok. Oh, apa nih ceritanya? Sempat dihampiri. Widih. Bukan hampiri Roh Kudus ya. Diambil apa nih, misionaris sama? Misionari. Widih. Pernah kok. Oke. Itu saya kelas 4 SD. Widih, 4 SD. Ya, Masih kecil banget. masih kecil. Tapi berarti waktu itu misionaris mengambil orang tuanya. Ya, jadi kebetulan daerah saya itu, saya rumah dulu di gang kok. Masuk di gang, ya rupa-rupanya apa ya, kayaknya daerah inilah ya, Oke. daerah buat mereka untuk mencari gembala. Mencari domba. Ya, mencari domba, mencari gembala. Mereka gembalanya. Iya. Ya, mencari domba. Nah,
Jadi datang door to door. Jadi yang kalau Kodon dibilang door to door itu saya rasain. Rasain. Saya rasain sendiri. Ya, ya, ya. Nah itu diketok, kebetulan orang tua saya kerja saat itu, saya dengan nenek dan kakek saya. Oh, Yang namanya udah kakek nenek ya, Ya. ada tamu, ya suruh masuk. suruh masuk. Terus? Masuk, karena mungkin nggak bisa ngobrol sama ini, nggak prospek kali kalau ya, Oke. udah mau menikah. Oh, Kayaknya Terus? prospek nih. Saya lah disuruh turun kan. Nah di situ bukan dirayu, maksudnya ditanya, kamu suka buku apa? oh, Dikasih buku kalau saya kok, oh dikasih. kasih buku. Terus? Dan di situ saya lihat dia bawa banyak buku dan banyak apa ya jenis buku. Mau ada buku cerita ada, Oke, komik ada juga. ada Oh, buku sains ada. Tintin ada nggak? Enggak. Kalau gue ditanya suka buku apa, Tintin. Tintin ya, zaman dulu banget. Terus? Ya, kayak gitu. Nah, saya karena waktu itu memang udah seneng juga ke yang berbau sains. Kalau dulu IPA mungkin Ya, 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 ya. IPA ya. Dikasih kok saya. Dikasih, ada. Oh, Dikasih ada buku itu. Terus? Coba deh katanya. Ini seru loh ininya gitu. Ya ngomong ke anak-anak kan. Nah, sebelum itu saya qadarullah sama ibu saya tuh sempat dikasih tahu ada apa ya insight lah terkait misionaris gitu ya. Ya. Ada penginjilan kalau Ya. dulu istilahnya gitu ya, penginjilan dan lain-lain. Kalau misalkan ada kita di bencana alam, Ya. ternyata ada yang ngasih-ngasih. Ya, Nah, itu ya. tuh saya dapat. sekarang di pesawat. Hah? Di pesawat, begitu udah landing, udah selesai berhenti pesawatnya, begitu buka seatbelt, ada yang berdiri teriak-teriak. Oh gitu. Ada, belum lihat videonya? Belum. Oh, ada Oh, sekarang nggak begitu. update ya. Oh, gitu. Nah, Nah, itu jadi pas saya baca awal-awal masih oke. Gitu. Ke belakang belakang udah mulai banyak tuh yang nyisip-nyisip ngarah ke pertama ya yang masih saya ingat tuh ngomongin Bunda Maria, masa buku IPA ngomongin Bunda Maria. buku IPA ngomong Bunda Maria. Nah itu kok ngomonginnya ya Oh. karena IPA masalah melahirkan Yesus. Oh, berarti buku itu memang yang nulis juga dari kalangan mereka. Oh, itu Bukan buku umum berarti ya? saya nggak hafal ya karena Ya, saya ya, nggak cuman ya kelihatannya kayak buku biasa aja, buku Ya. umum aja kok yang saya Tapi belakangnya itu ada sisipan-sisipan itu, ada cerita-cerita. Jadi kayaknya cerita-cerita yang disisipkan lah gitu. ya, ya. Oh. Namanya apalagi pakai gaya bahasanya gaya bahasa untuk anak-anak. Enggak demen banget yang nyisipin gitu ya. Nah, Terus? di situ karena saya tadi ya udah pernah dapat insight dari ibu saya itu. Saya deg-degan kok. Baca itu tuh udah deg-degan. Dan namanya anak kecil saya nggak bisa langsung protes. Itu 4 Takut SD? saya. 4 SD? 4 SD. Terus? Saya takut mau ini tuh. Aduh, saya udah gemeter gitu ya. Untungnya si misionaris ini dia mungkin ngelihat saya juga mau ngasih doktrin gimana juga nggak ini gitu ya. Jadi dia pamit. Oh, pamit. Dia cuman bilang, "Oke deh, ini pelajari ya, baik-baik ya. Oke. Ini bagus loh, ini untuk pengetahuan kamu," katanya. Nggak Gitu. ngasih sembako. Enggak. Oh. beda agenda kayaknya. Loh, enggak ya, kalau ngasih buku harusnya ada sembakonya juga dong. Gitu. Enggak kayaknya. Enggak ya? Enggak. Jadi dia memang saya lihat tas yang dia tenteng itu kayak tas laptop mungkin kalau sekarang. Itu full buku kok. Misionarisnya berapa orang? 1 orang, 2 orang? Nah, masuk ke daerah saya, akhirnya saya tahu itu berdua. Oh, berdua. Kenapa saya tahu? Beres itu kok. Dari yang gemeter itu, akhirnya saya memberanikan diri ketika dia udah keluar, saya naik ke atas, saya teriak, Terus apa? "Awas ada penginjil!" gitu. Penginjil. Dasar waktu itu anak kecil. Nah, namanya di gang. Di kok. gang, ya. Rumah di gang. Wah, tetangga saya pada datang. Ada apa yo? Itu ada penginjil. Oh, gitu. Si penginjilnya dengar, kabur. Oh, kabur. Oh, aduh. Kirain balik lagi diminta bukunya. Nah, itulah maksudnya Iya. pengalaman itu yang akhirnya buat saya pribadi ya. Ada yang seperti itu dan saya merasakan Oke, gitu. berarti real kan? Ya. Makanya ketika akhirnya lihat debat Konondi, ya kan sebelumnya juga saya senang juga Speaker Corners gitu. Oh, suka sonar. Ya. Ahmad Didat
almarhum Syekh Ahmad Didat juga alhamdulillah. Itu saya yang paling ingat kalau Syekh Ahmad Didat itu yang waktu lawan debatnya bilangnya itu, ini kok, saya seperti tahanan Nazi yang di apa gitu, dizolimi gitu. Sampai nangis-nangis tuh lawan debatnya itu, inget saya deh. Ada yang kayak gitu. Ya dia playing victim gitu ya, maksudnya di acara debat itu gitu kan. Nah terus Dr. Zakir Naik, alhamdulillah juga makanya pas ke Kodondi, waduh ini relate. Iya ya. Tapi ngomong-ngomong kemarin waktu kita bawa Dr. Zakir Naik ke Indonesia, di Bandung padahal ya? Kita ketemu sih di Bandung? Ke Bandung, enggak. Saya kebetulan lagi banyak ini agenda. Nah, ceritanya pokoknya saya udah tanda tangan dan saya mungkin ada sedikit yang ingin saya tanya-tanya nih kok. Soal? Saran. Soal apa? Ya, soal maksud apa soal ini? Iya, enggak, soal kristologi. Oh, soal kristologi. Ini lebih ke ini ya, maksud saya disclaimer aja untuk menguatkan. Saya tuh gini kok, saya ketika saya tahu konteksnya seperti apa, jadi kan saya bisa lebih bijak kok menyikapi ya, seperti itu aja sih. Ini boleh? Ada sih yang boleh kok. Oh, udah dicatat? Ada kok. Ada berapa? 20? Enggak. Siap. Ada Insya Allah mudah-mudahan bisa jawab. Ini sebenarnya yang saya list itu 4. Oke. 3 pertanyaan, 1 request. Oke. Nanti yang request terakhir ya kok. Apa nih? Jadi deg-degan. Oke, yang pertama ini kok. Terkait Yesus saat mengajar murid-muridnya versus Yesus setelah bangkit. Yesus waktu ngajar murid-muridnya sama dibandingkan Yesus setelah bangkit. Iya. Karena gini. Ajarannya. Okay. Karena kalau kan kelihatan ya buat saya ketara banget ya kok bedanya ya. Maksudnya saat ngajarin murid-muridnya kan yang diajarin tauhid ya kasar. Nggak, tapi maksudnya yang ditanya setelah bangkitnya itu ajaran Yesus setelah bangkit ke murid-muridnya atau ke Paulus? Nah, kalau di sini kan maksud saya ini tuh spesifik ke ada amanat agung itu kok. Amanat agung? Iya, ada amanat agung. Oke, kalau amanat agung itu ya paham. Ya. Gini, gimana tuh? saya coba jawab ya, bismillah ya. Kalau yang dianggap perkataan-perkataan Yesus di dalam 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau kita pelajari ajarannya, ajaran untuk konsep ketuhanannya bertauhid. Oke. Ajaran keselamatannya bertobat. Ini 2 jelas nih. Ya. Bertauhid, contohnya apa? Markus 12:29. Langsung bacain ya. Markus 12:29, Yesus ditanya oleh orang-orang orang-orang Saduki. Apa hukum manakah yang paling utama? Dia 28, ya kan? Dijawab oleh Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel. Sema Israel itu. Sema Israel. Di sini tulisannya Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Ada versi lain yang menuliskan Allah Tuhan kita. Allah itu Esa. Ada yang tulisan begitu. Ya ini sih masalah doktrin mereka dan misi lah. Ya dan seterusnya, kasihlah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ini kan berarti Esa. Tauhid. Ini sama dengan ajaran Nabi Musa yang di Ulangan 6 ayat 4. Isinya sama, Ulangan 6 ayat 4 yang dianggap sebagai perkataan Musa. Oh, itu buzzer bunyi. Buzzer ya? Itu buzzer selesai ya? Boleh pencet putih, punten Mas. Nah, udah. Ulangan 6 ayat 4 isinya sama, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti kan tauhid. Ya betul. Dan Yesus kalau kita baca di 4 gospel, selama hidupnya di bumi tidak pernah mengajarkan ada konsep Trinitas. Ada ya. Terus kan diceritakan setelah itu kan ditangkap dengan drama-drama sebelumnya, ngumpet di Getsemani lah, diadilin lah segala macam sampai ada disalib, diceritakan mati sampai di hari ketiganya bangkit. Nah, pas sebelum dia diangkat, dia kan pesan kepada murid-muridnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu kan yang ditanya kan? Betul. Nah, itu tentang perintah atau amanat agung. Tapi sebelum Yesus disalib, Yesus ngomong sama murid-murid begini. Matius 15:24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel.
di sana ya. Ya. Di kesempatan lain, Yesus bilang pesan ke murid-muridnya, jangan kamu pergi ke Samaria, ya, karena Samaria bukan bangsa Israel. Ya. Jadi ada dua poin bahwa Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Pesan ketuhanannya tauhid, pesan untuk keselamatannya bertobat. Matius 18 ayat 3. Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan surga. Ya, ini sebelum disalib. Setelah disalib ada pesan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menurut ahli-ahli perjanjian baru Kristen sendiri, ayat itu adalah sisipan gereja Romawi di abad kedua Masehi. Sisipan. Menurut sarjana Kristen sendiri. Oke. Katolik Ensiklopedia juga mengatakan begitu. Nah, ketika misalnya kita lagi berdebat ngomongin itu, kalimat ayat tambahan atau sisipan di abad kedua itu pasti ditolak kan sama gereja kan. Kita bisa mengujinya dengan cara begini. Dari mulai Matius sampai Wahyu, semua kitab yang ada di dalam perjanjian baru ini, kita bisa nggak mencari ayat murid-murid Yesus yang dianggap mendengar ayat itu pernah melakukan baptis kepada orang lain dengan formula dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu. Ternyata nggak ada. Murid-murid Yesus tidak pernah membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Paulus juga nggak pernah. Oh, Paulusnya juga. Paulus nggak pernah. Oh. Kalau murid-murid Yesus tidak pernah membaptis orang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sedangkan mereka diperintahkan untuk membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, berarti kan timbul pertanyaan. Ini murid-murid yang dikasih perintah ini pada nggak taat sama gurunya, atau memang itu sisipan gitu. Ya. Kalau setelah kebangkitan tidak ada ayat-ayat yang tadi masalah tauhid dan keselamatan. Jadi itu mungkin sudah dianggap selesai. Tapi kan karena ada perintah yang disebut dengan amanat agung itu, ternyata itu adalah sisipan gereja Romawi di abad kedua Masehi. Itu jawabannya. Cukup? Cukup kok itu. Karena saya dulu menggunakan cara cari ayat di seluruh perjanjian baru, pernah nggak murid-murid Yesus yang pernah dengar perintah itu atau pernah dengar amanat agung itu membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya pengen lihat implementasinya gitu. Ternyata nggak ada. Semua membaptis orang dalam nama Yesus. Nah, ini. Nah, ya. Makanya nanti kan relate juga mungkin kalau kita yang itu ya, kok setelah Nabi Isa turun lagi, terus yang ditanya itu ya oleh Allah itu ya, apakah apa istilahnya pernah merintahin kayak gitu nggak? Ya. Kan disangkal ya. Nah kalau di Quran kan kita membaca di Quran surat Al-Maidah 119, Nabi Isa alaihissalam kan nanti ditanya oleh Allah SWT. Bukan ditanya apakah pernah memerintahkan amanat agung, bukan. Apakah kamu pernah menjadikan dirimu selain aku dan ibumu menjadi sesembahan? Ya. Cuman kan orang Kristen baca ayat itu ngomongnya gini, Quran itu nggak paham Trinitas. Trinitas itu kan Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan Bapa, Putra dan Maria gitu. Kenapa di Quran Nabi Isa ditanyanya apakah kamu menjadikan dirimu dan Allah dan ibunya? Malah lihat ke subjek itunya malah. Gimana jawabnya? Kalau orang Kristen ngomong begitu, kita jawabnya gimana? Gimana? Bingung. Enggak, karena pertanyaannya pun udah nggak nyambung gitu. Enggak, memang ya. Kan kita juga tahu bahwa di Kristen yang sekarang kita ngelihat, yang aliran Trinitarian, yang mereka sebut Trinitas itu kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan Bapa, Putra, dan Maria. Sedangkan di Quran kita, kenapa bisa ada dialog? Nabi Isa ditanya, apakah dia pernah menjadikan dirinya selain Allah dan ibunya? Nah, gimana jawabnya? Harus bisa jawab. Jangan cuma bikin ini doang. PR nih. Jawabannya simpel sebenarnya kalau kita belajar. Di abad 4, ya kira-kira tahun 350-an, ada keluar sekte Kristen, timbul sekte Kristen, malah ada timbulnya di daerah Arab. Di Arab, apa yang menyembah Maria juga sebagai Tuhan. Oh. Nah,
kelompok Kristen itu disebut kelompok Koliridianisme. Nah, Koliridianisme. Jadi selain mereka menyembah Yesus dan Bapa, mereka juga menyembah Maria sebagai Tuhan. Maka itu, kalau itu 350 Masehi, kira-kira hampir 100 tahun setelah itu, tahun 431 Masehi di kota Efesus, kalangan Kristen yang berkuasa saat itu membuat sebuah konsili. Namanya Konsili Efesus tahun 431 Masehi. Di konsili itu mereka menyatakan Maria bukan Tuhan. Karena ada kelompok Karena ini. ada yang nyembah itu. Iya, jadi mereka mengatakan kelompok ini bidat gitu. Bidat tuh ini ya apa? Sesat. Nah. Dan mereka menyatakan bahwa Maria itu adalah Theotokos. Theotokos Bunda penghantar Tuhan ke bumi gitu. Jadi Tuhannya mau ke bumi harus ada yang ngantar gitu. Pakai. Kira-kira gitu jawabannya gampang. Oke. Jadi bukan Quran nggak paham Trinitas, justru Quran sudah menjawab semua paham orang-orang pada waktu itu yang di kalangan Kristen dengan segala macam pemahamannya gitu. Nah, kalau yang tadi di Quran surat Al-Maidah 16 itu kan membantah konsep ketuhanan yang dianggap sebagai konsep ketuhanan oikumene kalau nggak salah. Konsep keluarga gitulah. Ada bapak, anak, ibu gitu. Ya, karena ada yang menyembah bapak, putra dan ibunya gitu. Tapi di Quran surat Al-Maidah yang ayat lain, ayat ke-72, telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Jadi ada orang yang percaya yang disebut dengan Allah atau orang Kristen sebut Bapa itu adalah Yesus. Ada nggak Kristen yang begitu? Ada. Ada. Itu adalah Kristen yang namanya Kristen modalisme. Modalisme nanti pecah, ada monarkianisme, ada sabellianisme. Yang sekarang Pak Hendritan tuh. Oh, apa tuh beliau? Jadi dari situ. Jadi dia bilang Bapak itu Yesus, Yesus itu Bapak, satu pribadi, bukan tiga pribadi. Berarti beliau nggak ini Trinitas. Bukan Trinitas. Sekarang kelompok mereka disebut kelompok oneness gitu. Oneness itu kesatuan gitu. Bapak itu Yesus, Yesus itu Bapak gitu. Yang ayat 73 Al-Quran surat Al-Maidah juga, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah salah satu dari tiga. Nah itu kan Trinitas juga. Jadi bukan Quran nggak paham Trinitas. Sorry guys gitu. Ya gitu. Siap. Next. Oke. Kenapa suara gua agak serak ya? Ini kurang kopi nih. Kopi. Iya, saya udah kopi. Iya, kenapa kita nggak dikasih kopi di sini? Yang itu dong, yang tanpa gula itu yang apa? Yang krem. Sam. Yang keren. Terus next. Nah, terkait simbol salib kok. Nah, jadi gini. Ya saya amati teman-teman saat ini ya yang dari kekristenan, mereka tuh sangat punya teman Kristen banyak. Ada juga mahasiswa ya. Mahasiswa. Oke. Ya ada itu, ada juga teman juga ada. Oke. Cuman maksud saya makin sini makin dia tuh ingin benar-benar menampilkan jati dirinya melalui identitas betul, melalui itu. Dan kalau saya amati kelihatannya kok kayak apa ya, dia tuh itu tuh dianggap untuk menguatkan akidahnya mereka lah gitu ya, kayak gitu ya. Nah ini tuh kan yang saya tahu itu simbol salibnya sendiri itu kan buat ini ya kok hukuman dan yang pakai itu kan yang di salib itu terkutuk kan kok. Kalau terkutuk itu pandangan dari Yahudi. Tapi kalau dari pandangan Romawi itu hukuman untuk kriminal gitu. Nah, walaupun itu berarti kan hukuman juga kan. Nah, kenapa sekarang jadi dianggap bisa menguatkan akidah? Karena ada doktrin Yesus yang mereka sembah sudah mati di atas kayu salib itu sebagai lambang tempat orang terkutuk, di mana Yesus dikatakan menanggung kutuknya hukum Taurat untuk mereka. Oh, yang menjadi kutuk itu ya? Iya. Jadi kan orang Kristen punya doktrin mereka dapat hukum Taurat sebagai kutuk. Ini ajaran Paulus nih, bukan ajaran Yesus nih. Karena itu Yesus itu sudah menanggung kutuknya hukum Taurat di atas kayu salib untuk mati menebus dosa manusia itu.
Oh, makanya mungkin dengan mereka pegang-pegang itu tuh ngerasa, Iya. Yesus. Oh, ini gue udah tebus nih, gitu. Oke. Cuman, nah, tahu nggak bedanya? Kalau di Protestan, salibnya nggak ada patung korpusnya. Oh, beda ya kok? Oh gitu. Kalau di Katolik, salibnya ada patung korpusnya. Patung korpus tuh gimana kok? Patung Yesusnya maksudnya. Oh, Korpus itu kan iya. Mayat. tubuhnya, Ya, mayatnya ya, gitu, ya, iya. ya. Kalau Katolik, ya kan? Iya ya, benar juga ya. Protestan nggak ada. Ada yang cuman palangnya doang. Iya, cuman palang doang. Kalau Ada yang Katolik ada barengan. patung Yesusnya kan? Heeh. Kenapa kira-kira? Capek gini kali. sih, itu simpel sih gini. Kalau yang Protestan tidak ada korpusnya, karena mereka lebih menekankan bahwa Yesus yang pernah disalib di kayu salib itu sudah diangkat, sudah nggak ada Oke. gitu. Ntar, itu Protestan. Protestan. Oke. Kalau yang Katolik ada korpusnya karena mereka mengenang bahwa Yesus pernah mati di situ untuk menembus dosa mereka. Gitu. Karena yang mengenangnya itu. Iya. Oh iya, ini nih relate juga karena sejauh ini yang saya tadi anggap untuk menguatkan akhirnya itu Ya. kayak di kalangan-kalangan yang Katolik ini Iya. yang saya tahu tuh Iya. mereka tuh Kalau Katolik salibnya memang kan gede-gede kan. Katolik itu yang ada bahasa roh itu. Bukan, bahasa roh tuh kalangan Protestan. Oh, Protestan dan di bawahnya ada aliran-aliran, salah satu aliran disebut karismatik gitu. oke. Kalau di Katolik kebanyakan cirinya mereka sering menggunakan bahasa Latin untuk ibadahnya. Oh, Gitu. Iya, Nah, cuman ada yang menarik juga nih. apa tuh? Dari mana simbol salib itu? Oh iya, benar. Apakah murni dari Romawi gitu? Benar. Romawi pada zaman itu ya sudah menyalib ribuan orang. Tapi kok bisa simbol salib itu menjadi simbol iman orang Kristen? Itu benar. Ya Saya kan? juga penasaran nih. Nah, kira-kira 300 tahun sebelum Masehi, tahun 305, tahun 305 sebelum Masehi, di Mesir, itu Raja Ptolemy mengangkat dewa Serapis menjadi Tuhan bangsa mereka. Oke. Ya. Di kuil-kuilnya dewa Serapis ada lambang salib. Lambang itu disebut Ankh. A-N-K-H. Membacanya gimana ya? Gue juga bingung. Angk. Ankh. Masa pakai ho? Oke, kok. Pakai ho. Jadi lambang salib itu disebut Ankh. Oke. Tapi dia salibnya bukan begini, mulus begini, tapi ada bulatannya di atas gitu. Oh, pernah lihat itu? Pernah lihat? Ada, ya. Di Google banyak lah. ya saya? Di Google banyak. Ada. Nah, ketika Kristen timbul, waktu itu lambang salib yang di Kristen itu juga sebenarnya berasal dari kuil dewa-dewa Serapis. Sebagian dipakai sama penyembah dewa Serapis, sebagian dipakai sama kalangan Kristen. Cuman yang Kristen berubah jadi palang begini. Oke. Gitu ya. Siap. Jadi itu berasal dari kuil dewa Serapis. 305 sebelum Masehi, dewa Serapis diangkat menjadi Tuhan bangsa Mesir pada waktu itu. Ya kan daerahnya kan dekat kan, Mesir Palestina kan. 325 Masehi di Antioquia, 325 Masehi Yesus diangkat sebagai Tuhan oleh kalangan mereka. Mirip. 305 sebelum Masehi, 325 Masehi. Jaraknya kurang lebih 600 tahun lebih gitulah. Ya, saya juga setelah di buku Kodoni ini sempat lihat juga ya sejarah ini tuh yang triad itu kok. Iya. Ya, sama ya berarti. Itu salah satunya. Betul. Itu yang tadi ya. Makanya saya kalau nulis buku selalu saya sedikit menjelaskan tentang sejarah, Ya. entah kitabnya, entah agamanya. Ya justru itu memang penting di situ. Iya, ya. iya. Biar nggak salah paham juga kita. Iya. Ngomong-ngomong akan ada buku kedua nih. Wah. Penerbitnya no. Penerbitnya no. Wih. Wah, udah di-spill nih langsung. Jawabannya yang soal penyalib, kenapa ya salib kok kan tadi pertanyaan. Ya. Kenapa salib Anggap. kan padahal itu kutukan. Iya. Tadi jawabannya di buku kedua. Wih. Buku kedua. Padahal nggak ini loh. Ini jawabannya. Cuman Oh, buku memang kedua. ada ke arah situ ya? Nah, cuman buku kedua ini cerita dikit. Spoiler. Spoiler ya. dong. Judulnya perlu di spoiler nggak ya judulnya? Hah? Judulnya nggak usah. Apa-apa.
Hah? Judul nggak apa-apa, yang penting isinya jangan. Oh iya, jadi judulnya siapa sebenarnya yang ingin Yesus mati di dalam Bible? Tanda tanya lo ya. Siapa sebenarnya yang ingin Yesus mati di Bible? Tanda tanya. Begitu dah. Ya. Judulnya. Ya. Ketika saya sudah bikin judul itu, udah selesai bukunya, saya suruh Melisa cari penerbit dong. Ya. 10 penerbit nggak ada yang mau. Termasuk yang waktu kita ketemu ya. Iya betul, betul itu. Yang kita ketemu di Bandung. Iya, ketemu Dia di juga nggak mau. Ini yang mau. Wah, Nih, Masya Allah nih. Ya, nanti. Mantap. Boleh di-spill nggak? Boleh di-spill nggak? Oh boleh. Dari apa? Aquam ya? Aquam. Nah. Nanti imprintnya Istanbul. Istanbul. Nah, Masya Allah. imprintnya. Maksud imprint tuh salah satu nama brand kita. Oh iya, brandnya Istanbul. Karena tadi kan disebut Antokia tuh. Nah, Itu kan di Turki. betul, Istanbul juga Turki ya. Waduh. Alhamdulillah, jadi direkturnya ini Mas Aquam ini dari Aquam Group ini, saya dapat nomor direktur itu dari siapa? Dari Ustadz Kenama. Oh iya. Ketika saya minta Ustadz Kenama memberikan kata pengantar buat buku saya. Gitu. Saya cerita dong, Ustadz, 10 penerbit gak ada mau nerbitin. Yang bener. Coba kasih nomornya direktur Aquam Group ini. Alhamdulillah sampai hari ini kita tinggal tanda tangan nih. Waduh. Ya, jadi buat pemirsa juga mohon ditunggu. Nanti buku ini kita akan cetak. Kapan kira-kira? Iya, mudah-mudahan nggak lama lagi. Nggak lama lagi lah ya. Nggak lama Masya lagi. Allah. Nah, jadi nanti Ibu tangga tadi tunggu-tunggu belum ada. Iya. Beda pemirsa. Bukan maksudnya gue mau nawarin pre-order gitu. Bisa. Saya ini kok agak kecewa pas Yang dari di jalan mau ke sini. Kenapa? Ya itu nggak sempet bawa buku saya yang udah saya stabilin. Saya mau minta tanda tangan. Lah, elah. Tanda tangan koron. Nanti lah ya. Ya. Bentar. Jadi Wah, nanti boleh ini kita antara pihak Garda Mualaf Indonesia dan pihak Aquam ini hari ini mau tanda tangan ya? Ya, mau tanda tangan Alhamdulillah. perjanjian kerjasama. Begitu tanda tangan, mereka udah terbebani dengan tugas mencetak ya. Nah, jadi 2 minggu. Mudah-mudahan 2 minggu selesai. Kalau 2 minggu tambah kirim Nanti QC. ini kan kalau dipublish video ini udah ada PO. Widih. Widih. Jadi udah boleh nih PO nih. Udah boleh PO. Open PO. Mel. Udah siap belum PO? Ini trauma. Nggak apa-apa gini aja. Tapi buat booking aja nggak apa-apa. Bisa PO ke Melisa 0896 30 300 300. Ya. 0896 30 300 300. PO ya. Ya, jadi kalau nanti sudah pre-order ke Melisa, nanti Melisa bikin rekap dulu nama, alamat. Nanti begitu buku datang dari Istanbul atau Aquam Group, kita tinggal kirim, gitu ya. Bismillah ya. Mantap. Siapa sebenarnya yang ingin Yesus mati di Bible? Tanda tanya. Saya ikut PO ah. Cuman di covernya gue dikomplain sama Melisa. Oh, kenapa? Nggak tahu Melisa kenapa Mel? Komplain Mel. Kenapa? Lu komplain covernya kenapa? Cover. Hah? Kan lihat sendiri dia nggak bisa komplain. Mau komplain juga percuma kan kalau dijalanin. Jadi dikomplain sama Melisa. Oh, Kaf- kalau dia sampai Japri. Menurut lu gimana ya? Sih. Kan nggak ada. Nah itu setelah dikomplain itu. Enggak sih, kayaknya kan itu ilustrasi. Nah, tuh kan. Ya, jadi mohon doanya juga, mudah-mudahan nanti lancar nyetaknya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terkirim ke yang minat belajar kristologi. Gitulah. Saya PO duluan. kalau Oh, PO dulu. Mentang-mentang di sini. Mumpung di sini. Oke, cukup. Siap. Ya, pertanyaan kedua tadi, oke? Ya, kedua oke. Ada lagi? Satu lagi aja kok. Boleh. Ini aja sih. Mungkin ini sayanya aja kali ya yang memang kudet gitu ya. Apa sih? Saya baru nih sekarang dengar istilah doa syafaat di kalangan Kristen kok. Oke. Maksudnya sekarang makin banyak, ya ini sih dari yang FYP aja ya ke HP saya pas lihat di YouTube, kok ini kaget saya, kok ini Kaget doa kenapa? syafaat tapi pendeta yang Terus? ngumumin, ya kita akan
melakukan doa syafaat. Nah ini pengen tahu deh, Hmm. baru muncul sekarang atau sebenarnya ini udah ada dari lama? Udah lama. Oh udah lama. Udah lama. Oke, Saya berarti- dulu waktu masih di Kristen aja udah sering denger. Oh gitu. doa syafaat. Oh oke, berarti mungkin kayaknya baru sayanya aja ya yang baru ini ya. Udah lama itu mah. Oh alah. Oke. Itu aja. Itu sih, dan paling satu request. Oke, siap. Asal jangan request tombol aja. Enggak. Ini buat saya ini raja terakhir ini. Apa tuh? Saya pengen lihat dengan mata kepala sendiri ayat legend. Ayat legend. Yang mana? Yang pasti tidak asli itu. Oh, ayat legend. Ayat legend. Siap. Oh, itu lu sebut ayat legend ya? Ya karena kalau saya perhatiin apa yang datang ke sini Iya. kayaknya selalu dikasih ini. Ya, ada seorang anak pendeta datang ke sini. Yang kali kedua dia datang, gua kasih lihat ini. Terus begitu dia baca, sempet terdiam. Terus dia komen begini. Ini pamungkas banget ya kok, kata gitu. Oh gitu. Dia bilang pamungkas. Pemungkas. Ya, Ini kan, raja terakhir. kita Ya, versi Katolik. Tidak untuk, tidak untuk diperdagangkan. mau foto nggak? Dari Boleh, apa? boleh. Ya, Foto. boleh. Wah. Boleh, foto Siap. aja. Keluar dari tabut ya. Iya dong, itu namanya tabut perjanjian. Apa tabut Pandora? Izin kok. Nah, Siap. si itu tuh ada tuh korban tuh. Ya. Korban, Saya ketemu artis. artis. Ketemu artis. Itu Halo, korban. suster gendut. Happy Good Friday. Kurang ajar man. Nah, ini. Kurang ajar banget manggil gendut ya. Ya. Nah, itu juga salah satu korban. Ketika gua kasih lihat ini, ketika dia baca, apa? Nah, apa? Shock. Atau Success lagi? shock. Oh, success shock kan ya? Udah, nih udah. Oke, sudah. Nih. Oh, ini ND kok ya. Nah, Oke. ya. Nah, yang dimaksud ayat legend tuh ini. Sebenarnya ada keterangan tidak asli itu tidak cuman ayat itu, banyak. Oh, gitu. Banyak. Cuman yang ini kenapa sering saya tunjukin karena buat saya yang dianggap sebagai ayat yang mengajarkan tentang konsep Trinitas paling sempurna ya ini. Oke. Kenapa? Karena ayat ini menyebutkan Bapa, Firman, Roh Kudus dan ketiganya satu. Nah, ini Secara eksplisit eksplisit. tersebutkan. Ayat yang lain, tadi kan kita bicara ada baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Disebutkan 3. Tapi kan nggak disebut tidak- satu kan? Ya. Nanti di Yohanes 1:1 misalnya ada firman, ada Allah. Tapi nggak disebut satu. Nanti yang lain lah segala macam. Tapi tidak sempurna seperti ini gitu. Jadi buat orang Kristen ini kan sebagai bukti bahwa kitab suci mereka mengajarkan konsep Trinitas khususnya untuk kalangan Trinitarian gitu. Nah, yang sempurna secara eksplisit ini ada lagi selain ini atau Nggak hanya ada. ini? Hanya Hanya ini. Oke, Hanya hanya ini, ini. iya. Dan ternyata Nih. Di close up dong fotonya. siap. Fotonya di close up dong. Waduh. Nah. Udah? Siap, udah Nah, foto. yang tidak asli banyak. Nih, gua tunjukin contoh yang lain. Katanya apa dia bukan? Ayat ini tidak asli dalam Matius. Ayat ini Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius. Kiranya tidak asli dan yang banyak kan? Oke. Ini juga. Cuman tidak aslinya yang tadi ya karena Ya. yang sempurna. Ya. Tiga, Kalau yang lain-lain satu. tulisannya ayat ini tidak asli atau kiranya ayat ini tidak asli. Kalau yang tadi di foto Pasti. pasti tidak asli. Ya. Gimana dong kalau pasti tidak asli? Kayak itu kok raja terakhir. Raja terakhir. Raja terakhir. Mentang-mentang bikin game. Ya. Nih, banyak nih, tidak termasuk lah segala macam. Ya. Bahkan di surat-surat yang dianggap tulisan-tulisan Paulus saja ada yang sisipan. ada juga. Ada.
Ada belasan lah pokoknya di Perjanjian Baru. Cukup? Cukup kok. Alhamdulillah. Akhirnya Akhirnya. dengan mata kepala sendiri. Iya, ya. Oke, jadi ada lagi yang mau disampaikan? Cukup sih kok. Cukup? Alhamdulillah ya, dan ini terima kasih kok kesempatannya. Saya yang terima kasih dong. Sampai nginep-nginep di Garda Mualaf Indonesia, Masya Allah. Alhamdulillah. Untung kita bisa kasih makan. Ya. Kalau orang Bandung kan makannya kan biasa lalapan ya. Oh, iya. Saya nyari daun-daun dari situ nggak ada soalnya. Jukut goreng. Oke, cukup ya? Ya, cukup. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga atas perhatiannya dari para pemirsa. Mohon doanya ya buat Garda Mualaf Indonesia, juga buat teman-teman seperti Kang Rio dari Bandung yang sudah ikut berdakwah dengan kemampuan, dengan skillnya ya di elektronika. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Selain buat Garda Mualaf juga buat para penonton Amin. ya yang menyaksikan debat-debat kami. Tapi mohon maaf kalau sampai sekarang belum dapat lawan debat gitu ya. Nah ini ya, Ya jadi Kodondi nggak dapet target. 2025 gagal saya. Gagal. Jadi sementara alat-alat ini belum bisa Dipakai. pakai di acara yang resmi ya. Jadi terima kasih banyak juga Kang Rio ya. Mudah-mudahan tidak sia-sia, ini semua tidak sia-sia ya. Insya Allah tidak sia-sia. Mudah-mudahan semua upaya daripada Kang Rio juga dibalas Allah SWT dengan segala kebaikan di Amin. dunia dan Amin. akhirat ya. Amin. Barakallahu fikum. Buat teman-teman, nah ini jadi kan ceritanya begini. Orang mau berdakwah kan bisa menggunakan apa? Ilmu, apalagi tenaga, apalagi pikiran, Pikiran. apalagi harta, ya kan? Nah, jadi buat teman-teman pemirsa channel Daunitan yang mendapatkan manfaat dari channel ini dan mau mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan ya, kirim ke Bank Muamalat, nomor rekeningnya sacap-sacap sape-sape. Sacap-sacap. Tolong, Tolong Indonesia. mentang-mentang dengan tahu 30 300 300 maksudnya ya. Sacap. Nah, kita juga sudah menjadi mitra zakatnya Lasnas Dewan Dakwah. Oh, Masya Jadi Allah. kita penghimpun zakat skala nasional juga. Masya Allah. Nah, ya jadi kita bekerja sama dengan Lasnas Dewan Dakwah. Nomor rekeningnya banknya sama, Bank Muamalat. Nomor rekeningnya 30 30 600 600. Oh, beda belakang. Nah, beda belakang ya. Nanti ada lagi yang event, belakangnya 900 900. Widih. Wih. Ya, jadi buat para pemirsa yang sudah mendukung perjuangan dakwah kami, barakallahu fikum. Semoga partisipasinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita pamit undur diri di podcast-podcast yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.